إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان sidang salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan curahan nikmat dan keberkahan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib maupun menambah dengan ibadah yang sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membekali diri ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan takwa itu sendiri adalah bekal terbaik menuju kampung kekal abadi, yaitu akhirat yang tak akan pernah ada ujungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya perbekalan terbaik menuju kampung akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takwa itu sendiri didefinisikan oleh seorang ulama tabi'in, beliau bernama Talq bin Habib Al-Anazi yang wafat di Makkah sebelum tahun 100 Hijriyah. Apa kata beliau tentang makna takwa? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Takwa itu ialah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah, di atas cahaya petunjuk dari Allah, yaitu di atas dalil, di atas ilmu. Tarju thawab Allah, semata-mata karena engkau ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatanmu tersebut. Wa anta tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Dan juga takwa itu bermakna bahwasanya engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin min Allah, di atas cahaya petunjuk dari Allah, yaitu di atas ilmu, di atas dalil. Takhafu 'iqab Allah, karena engkau takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan manusia
ataupun hamba Allah yang paling mulia di hadapan Allah kelak di akhirat bukanlah yang paling kaya, bukanlah yang paling tinggi jabatannya, bukanlah yang paling bagus rupanya, bukan yang paling elok penampilannya, akan tetapi yang paling mulia di antara hamba Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian atqakum, ialah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an atau Al-Qur'an itu sendiri adalah kalamullah yang mulia, yang tidak ada kedustaan di dalamnya, sehingga jangankan orang yang membacanya, bahkan orang yang mendengarnya pun akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia menyimak secara seksama dan tenang hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an itu, fastami'u lahu, dengarkanlah oleh kalian bacaan Al-Qur'an tersebut. Wa ansitu, dan diamlah kalian. Seraya kalian mendengarkan bacaan Al-Qur'an tersebut, maka diamlah. Wa ansitu, diamlah. La'allakum turhamun, semoga dengan itu kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang membacanya, bahkan orang yang mendengarkan dengan baik itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang membaca Al-Qur'an? Orang yang membaca Al-Qur'an, satu huruf yang dia baca, dia akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita ketahui bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tidak hanya itu, bahkan orang yang gemar membaca Al-Qur'an, senantiasa dia membaca Al-Qur'an, tidak terlepas kehidupannya daripada Al-Qur'an, tidak luput lisannya dari membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an kelak di hari kiamat akan datang sebagai pembela bagi dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sungguh Al-Qur'an kelak di hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Al-Qur'an yang kalian baca itu akan menjadi pembela kelak di hari kiamat, di saat kalian membutuhkan pembela di hari tersebut. Maka bukan hanya itu, bahkan orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu derajatnya sejajar dengan malaikat yang mulia, yang tidak pernah membangkang kepada Allah, tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka kedudukannya setara dengan malaikat yang mulia, yang senantiasa patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Huruf demi huruf dia baca, surat demi surat dia baca, maka akan semakin banyak pula pahala yang akan dia simpan, pahala yang akan dia dapatkan kelak di akhirat. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah kiranya seluruh orang yang membaca Al-Qur'an itu akan mendapatkan pahala? Adakah di antara mereka yang tidak mendapatkan pahala, bahkan justru berdosa? Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, seorang ulama pakar tajwid, ulama Al-Quran, beliau membagi seseorang yang membaca Al-Quran itu, seorang pembaca Al-Quran itu dibagi menjadi 3 golongan.
Yang pertama kata beliau, golongan yang pertama adalah muhsin ma'jur, yaitu orang yang fasih bacaannya, orang yang bisa membaca Al-Quran dengan menunaikan sifat-sifat hurufnya, dengan menunaikan hak-hak huruf Al-Quran, mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah dan tidak salah dalam membacanya, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang kedua adalah musik ma'dzur. Yang kedua adalah orang yang membaca Quran salah-salah dalam membaca Quran, kaku lisannya, terbata-bata lisannya, berat ketika membaca Quran, tapi masih diberi uzur. Siapakah mereka? Golongan yang kedua ini adalah orang yang berat lisannya, salah dalam membaca Quran, kaku lisannya, namun dia tetap berusaha untuk belajar, memperbaiki keadaan lisannya, meluruskan bacaannya, mendatangi seorang guru untuk belajar Al-Quran. Dia sadar bahwasanya dia butuh terhadap syafaat Al-Quran. Dia sadar bahwasanya membaca Quran itu adalah amalan yang ringan di lisan namun berpahala agung, sehingga dia berusaha untuk mencari guru. Dia sadar bahwasanya sudah sejauh ini dia hidup di dunia. Mungkin usianya sudah 50 tahun, mungkin usianya bahkan sudah 60 tahun atau lebih. Dia mendapati dirinya belum baik bacaan Qur'annya, bahkan belum bisa baca Qur'an. Bersegera kemudian dia mendatangi seorang guru untuk belajar, meluruskan lisannya. Jadi golongan yang kedua, walaupun salah bacaan Qur'annya namun tetap belajar, maka diampuni dan dia tetap mendapatkan 2 pahala. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani." Orang yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata lisannya, kaku dan berat lisannya, salah-salah dalam membaca Qur'an, lahu ajrani, namun dia tetap mendapatkan 2 pahala. Orang yang mendapatkan 2 pahala ini walaupun salah, yaitu orang yang terus tetap belajar. Kemudian keadaan yang ketiga, orang yang membaca Quran namun dia berdosa. Kata Imam Al-Jazari, orang yang seperti ini adalah musik athim. Orang yang baca Quran memaksakan diri dengan bacaan apa adanya, padahal banyak salahnya, namun tidak mau belajar, padahal dia tahu bahwasanya banyak kesalahannya. Orang lain pun sering mengkoreksinya bahwasanya dia masih banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran, namun dia tidak mau belajar, maka dia termasuk pembaca Quran yang berdosa. Disebabkan apa? Boleh jadi ketika dia membaca Quran, dia akan terjerumus kepada kesalahan-kesalahan yang fatal, lahan jali, sehingga dapat merusak makna Al-Quran itu sendiri. Maka orang yang seperti ini, dia memaksakan diri membaca Quran, bukan dapat pahala, justru berdosa. Yang wajib baginya bukan memperbanyak baca Quran, namun yang wajib baginya adalah mendatangi seorang guru untuk belajar, meluruskan lisannya agar bacaan Qurannya itu benar. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di manakah kita di antara 3 golongan ini? Apakah kita sudah termasuk seorang yang membaca Quran kategori yang pertama, yaitu orang yang muhsin ma'jur, yang baik bacaannya dan mendapatkan pahala dari bacaan Qur'annya? Atau kita termasuk golongan yang kedua, orang yang musi' ma'dzur, yang salah-salah dalam baca Qur'an namun kita tetap berusaha untuk belajar? Ataukah kita berada pada golongan yang ketiga, yaitu kita belum bisa membaca Qur'an, memaksakan diri membaca Qur'an padahal masih banyak salahnya? Di manakah kita di antara 3 kondisi ini? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya sebelum kita memutuskan untuk membuka Al-Quran, membuka lembaran-lembarannya dan membacanya, merutinkan untuk membacanya, ketahuilah yang paling awal harus kita lakukan adalah mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah dalam Al-Quran dan memahami sifat-sifatnya supaya tidak salah dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Quran nantinya. Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala mengatakan, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Kata beliau, sangat ditekankan kewajiban atas orang yang akan memutuskan membaca Quran
terlebih dahulu dia harus mengetahui makharijal hurufi was sifati, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah dan sifat-sifat huruf hijaiyah yang menjadi huruf dalam Al-Quran, yang Allah pilih menjadi huruf dalam Al-Quran. Liyalfidhu bi afsahil luwati, karena dengan itu dia akan fasih bacaan Qur'annya. Karena dengan mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah dan mengetahui sifat-sifatnya, maka yang diharapkan adalah apa? Dia dapat membaca Quran dengan pelafatan yang fasih, dengan bahasa yang baik. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah gengsi dalam belajar. Walaupun misalkan usia kita saat ini sudah memasuki 40 tahun atau bahkan di atas 40 tahun atau bahkan di atas 50 tahun dan seterusnya, jangan pernah gengsi untuk belajar Al-Quran. Carilah guru yang bisa membimbing lisan kita untuk bisa baca Quran. Disebabkan apa? Ingatlah bahwasanya tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak di hari kiamat, kecuali dia akan ditanya. Di antaranya adalah apa? Rizki yang Allah berikan berupa usia, berupa waktu luang, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tidak bisa menjawabnya, disebabkan kita terlalu menyia-nyiakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, terlalu menyia-nyiakan yaitu kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan mungkin di usia yang sudah lanjut kita belum bisa membaca Quran. Semoga Allah membimbing kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar wasyafi'ul musyaffa' fil mahsyar, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi mattasalat 'ainun binadhar wa sami'at udhunun bi khabar. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ada kemauan untuk mempelajari Al-Quran walaupun usianya sudah lanjut, dia meninggalkan gengsinya, dia tidak takut dengan malu, karena dia sadar bahwasanya kalau dia kemudian tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka dia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Demikianlah kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di antara umatnya yang paling baik, sebaik-baik umat beliau adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Uthman radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita termasuk bagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang yaitu mau untuk mempelajari Al-Quran, dan apabila sudah baik bacaannya mau untuk mengajarkan Al-Quran. Karena dengan demikian sudah ditegaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, berarti kita termasuk sebaik-baik di antara yaitu umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menapaki jejak langkah nabinya sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.